Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad dengan NIM E100220088. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Bab 12 Industri dan Perubahan Ekonomi Wilayah. Selanjutnya, terdapat tujuan. Dalam presentasi kali ini terdapat tujuan yang pertama, memahami konsep-konsep penting yang menjelaskan peran industri dalam perubahan ekonomi wilayah. Kedua, mengidentifikasi pengaruh revolusi industri terhadap perubahan ekonomi dunia. Yang ketiga, memahami Fordisme, spesialisasi fleksibel dan produksi ramping dalam industri. Selanjutnya terdapat pembahasan bab. Dalam bab 12 ini menguraikan konsep-konsep penting untuk memahami peran industri dalam perubahan ekonomi wilayah. Selain itu, juga diuraikan bagaimana revolusi industri menjadi penyebab perubahan dramatis ekonomi dunia. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dalam pekerjaan industri. Ahli teori lokasi industri pada masa itu berusaha mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan dapat menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat aktivitas itu berbeda. Selanjutnya, teori klasik. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi yang biasa disebut dengan bahasa profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan para ahli untuk mengesampingkan efek transportasi dan biaya tenaga kerja. Meskipun hasil dari model yang dibuat menjadi agak tidak realistis jika diterapkan untuk konteks masa kini. Namun demikian, premis dasar teori lokasi industri klasik tersebut tetap dapat diterapkan secara luas dan relevan dengan pemahaman kita tentang konstruksi ekonomi keuangan. Selanjutnya, teori klasik ini mengasumsi aktor rasional atau manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi atau profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Teori klasik ini sudah dijelaskan pada slide terakhir tadi. Teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh von Thunen tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Model tersebut mengasumsikan bahwa ada sebuah wilayah yang tersosialisasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Yang kedua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Dan yang terakhir, ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Von Thunen dengan asumsi-asumsi ini mengembangkan teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Selanjutnya terdapat kurva Pinrate. Pada gambar kurva Pinrate ini menunjukkan harga sewa lokasi dari tiga tanaman yang diprediksi oleh model von Thunen. Yang contohnya seperti tanaman tomat adalah tanaman yang mudah busuk atau rusak dengan kurva yang curam. Sedangkan Z mewakili kentang adalah tanaman yang kurang mudah dan busuk, kurang mudah busuk dan memiliki kurva yang lebih datar. Itu menurut penjelasan kurva Pinrate di samping.
Kurva Finrad ini juga telah digunakan untuk menggambarkan ketersediaan berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan untuk membayar biaya aksesibilitas, di mana biaya yang tertinggi adalah di pusat kota atau Alonso yang dijelaskan oleh Alonso 1964. Dalam kasus perkotaan, kemiringan kurva Finrad untuk penggunaan lahan komersial paling curam. Selanjutnya, teori lokasi industri klasik. Menurut Alfred Weber, dikenal dalam geografi ekonomi industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Teori dari Alfred Weber 1969 ini juga disebut teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Hingga kini konsep teori lokasi dari Alfred Weber ini sebagian besar masih digunakan karena mampu menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Selanjutnya, model lokasi industri. Weber mengadaikan bahwa pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku yang biasa dijelaskan dengan huruf B besar dan pasar dijelaskan dengan P besar dengan memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan biaya transportasi produk jadi ke pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi industri hanya tersedia di lokasi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.